Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai pembahasan dari Rosidere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari chapter 3 pada volume keempatnya. Sekaligus menjadi cerita yang akan ada pada adaptasi musim keduanya nanti. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada adaptasi untuk chapter ketiga kali ini kita akan mulai kembali ya, diceritakan mengenai kisah dari Masachika yang sedang mengerjakan PR libur musim panasnya. Bersama dengan Alia juga tentunya. Dan tentu saja akan lebih banyak keringat yang keluar akibat musim panas kali ini. Oh ya, jadi setelah Alia berhasil merawat Masachika di musim pertamanya kemarin, Alia jadi sering datang ke rumahnya si Masachika. Meskipun dengan alasan yang si Alia ini tuh buat-buat gitu kan, seperti mengerjakan tugas sekolah yang harusnya bisa mereka kerjakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tapi tetap aja si Alia ini tuh pengen datang ke rumahnya si Masachika. Oh ya, Alia lebih memilih datang jauh-jauh ya ke rumahnya Masachika dengan alasan untuk membahas strategi mengalahkan Yuki dalam pemilihan ketua OSIS ke depannya. Nah, singkat cerita, Masachika cukup kesulitan dengan tekanan yang Alia berikan kepada dirinya. Bukan mengenai soal-soal yang Masachika kerjakan, melainkan tekanan dari pakaian Alia yang cukup menggoda. Ya, Alia terlihat mencolok dengan menonjolkan sisi feminimnya. Ditambah lagi pakaian musim panas yang sedikit lebih terbuka dari biasanya, yang mana Alia juga merias muka dan berdandan ya lebih menarik dari biasanya. Yang membuat si Masachika ini tuh ya susah banget lah gitu kan untuk berkata-kata dan bergerak gitu kan. Ya padahal kan mereka cuma bertemu di rumahnya si Masachika dan mengerjakan tugas mereka itu masing-masing. Namun bagi Alia dia tidak terlalu keberatan ya jika harus terus-terusan duduk di hadapan si Masachika yang terus melirik ke arahnya. Ya Alia sih nggak masalah Masachika yang jadi panas dingin tentunya. Apalagi Masachika beberapa kali melirik ke arah yang harusnya tidak boleh Masachika sentuh. Nah sebenarnya Alia tuh menyadari ya kalau Masachika ini tuh mulai meliriknya beberapa kali gitu kan. Dan saat Alia menanyakan kenapa, Masachika pun membuang semua khayalannya dengan alibi kalau Alia terlihat lebih cantik daripada hari biasanya. Dan Alia pun mengucapkan terima kasih sambil merasa senang di dalam hati. Ya, Masachika juga ngucapin terima kasih banyak lah atas apa yang sudah dia lihat, karena sudah melihat sesuatu yang sangat langka banget seperti sebuah item unik yang ada ataupun ditemui sama Masachika di dalam game. Ya, karena tidak puas dengan pujiannya si Masachika ya, Alia menjelaskan kalau dia itu berdandan sebagai bentuk latihan jika ia turun ke masyarakat nantinya. Namun karena Masachika ini tuh juga masih kayak jual mahal gitu kan, Alia pun mulai menunjukkan bagian dirinya yang ingin Masachika sentuh. Ya, Alia berdalih dengan berkata kalau Masachika boleh menyentuh bagian ini juga dalam bahasa Rusia. Bagian mana tuh gitu kan? Yang mana Masachika yang kaget lantas langsung pura-pura tidak mengerti apa yang Alia bicarakan. Bisa juga ini birahi ya waifu ubanan yang satu ini. Apalagi Alia kembali melakukan gerakan yang cukup menyerang Masachika dengan melambaikan rambutnya ke arah belakang sambil berkata kalau hari ini Masachika bebas melakukan apapun pada dirinya dalam bahasa Rusia tentunya. Damn, ini lama-lama video ini bisa kena takedown YouTube kayaknya. Nah, singkat cerita Masachika masih digodain ya sama si Alia, dimana saat Masachika ingin membalas Alia dengan berkata, Alia adalah orang yang berani banget datang sendirian ke rumah laki-laki yang tinggal sendiri. Dan Alia pun membalas dengan berkata, memangnya apa yang akan kamu lakukan jika aku datang sendirian? Dimana kata-kata Alia membuat Masachika terpancing lagi nih dengan niat untuk membuat Alia tidak lagi bisa berkata sombong di hadapannya. Ya, bahkan sampai pada batasnya gitu kan Masachika sudah lelah nih dan membalas Alia dengan cara memegang dahunya si Alia dan berbisik, aku akan menunggumu di dalam kamar. Ya, sambil berkata seperti itu Masachika pergi ke dalam kamar sambil menyesali perkataannya. Namun siapa sangka ternyata bukannya marah, Alia malah beneran masuk ke dalam kamarnya si Masachika, yang membuat Masachika kembali lagi terpojokan. Apalagi ya Alia langsung duduk di atas kasur tempat Masachika yang duduk juga di sana. Dimana Alia bergumam kalau apakah dia harus menindih Masachika pada saat itu dalam bahasa Rusia, dan Masachika pun lantas panik bukan main. Namun ya kepanikan Masachika akhirnya mulai teralihkan dengan Alia yang menemukan bekas rambutnya si Yuki di atas kasurnya si Masachika. Apalagi ada bekas gigitan dari Yuki di tubuhnya si Masachika yang sebelumnya, membuat si Masachika berpikir kalau mungkin saja Alia berpikir kalau dia adalah orang ataupun cowok yang gampangan banget, dan berpikir kalau harga dirinya sudah tamat kalau Alia berpikir Yuki dan dirinya sering berhubungan.
Namun ya karena Alia ini tuh kan rada-rada sundiri lemot gitu lah gitu kan. Jadi dia tuh juga mencari topik yang cukup berbeda kepada si Masachika, di mana Alia tiba-tiba aja tuh pengen diajak Masachika untuk pergi ke suatu tempat yang Alia pikir itu bakalan jadi sebuah kencan. Dan langsung aja Masachika setuju untuk keluar dari situasi yang canggung tersebut. Ya Masachika baru saja melewatkan momen dirinya pindah ke warga negaraan nih, dari Jepang menjadi seorang Rusian. Nah, saat keluar rumah dan berjalan-jalan di pusat kota, Alia dan Masachika tanpa sadar melihat poster seorang model yang ternyata adalah Nonoa. Ya, Nonoa cukup cantik untuk menjadi model majalah kecantikan, di mana menurut Masachika sendiri Nonoa menjadi model ambasador dari merek dagang milik keluarganya. Nah, di sini tiba-tiba saja Alia mencubit pipinya si Masachika, di mana Alia merasa cemburu dengan tatapan Masachika kepada poster dari si Nonoa. Di mana dalam gumamannya gitu kan Alia berkata, ia sebenarnya juga ingin terus dilihatin sama si Masachika, bukan cewek lain gitu. Yang Masachika pikir kalau Alia ternyata beneran marah kepada dirinya. Ya, padahal Masachika bisa dengan puas gitu kan melihat si Alia, namun malah terpesona dengan poster dari Nonoa. Ya emang sih pesona dari Cegil itu emang nggak ada lawannya gitu. Nah di sini Masachika mulai kembali lagi memperbaiki hubungannya tuh dengan si Alia ya, dimana Masachika berkata kalau ia tuh tidak terpesona sebenarnya, cuman kayak waspada aja terhadap si Nonoa. Dimana Masachika berkata kalau jika dia itu bertemu dengan si Nonoa, ada banyak fans dari Nonoa yang tidak suka. Lagian Nonoa juga memiliki rambut pirang yang membuatnya tuh lebih menonjol. Nah di sini Alia juga berkata kalau rambutnya dulu itu juga pirang ternyata. Yang mana itu membuat Masachika terkejut ya, kalau dulu rambutnya si Alia itu pirang bukannya perak, dan saat di luar negeri berubah menjadi perak gitu kan. Dimana Alia berkata dia akan menunjukkan foto masa kecilnya lain kali jika Masachika mau, dan Masachika pun penasaran dengan seberapa cantik Alia waktu kecil. Apakah jangan-jangan Alia bakalan nunjukin fotonya si Masya? Ya kali gitu kan. Menarik nih untuk kita tunggu. Nah, sebaliknya di sini si Alia kembali lagi menanyakan bagaimana masa kecilnya dari si Masachika. Di mana Masachika pun menjawab kalau masa kecilnya memang cukup sulit sih. Di mana Masachika berkata kalau dulunya dia adalah anak yang sangat serius banget, bahkan dia tidak pernah tertidur saat jam pelajaran dimulai. Hobi otakunya juga baru dia sadari saat dia tuh masuk ke jenjang SMP. Dan yang paling penting itu Masachika berkata kalau ia menyukai makanan pedas dan tidak suka sup kacang tanah buatan kakeknya. Nah, mendengar hal tersebut, Alia berkata kepada si Masachika kalau pada sesi belajar selanjutnya dia akan membawakan makanan untuk si Masachika. Yang mana hal itu terdengar seperti seorang istri yang memberikan bekal kepada si suami. Dan itu lucu banget sih harusnya, apalagi Alia mengucapkannya itu dalam bahasa Rusia. Nah, kencan kali ini pun akhirnya berakhir dengan Masachika yang mencoba untuk memegang tangannya si Alia dan membawa Alia berjalan-jalan lebih jauh. Sampai pada akhirnya Masachika dan Alia menuju ke jalan buntu, dan hanya ada satu toko pakaian dalam di ujung jalan tersebut. Ya, sambil refleks gitu kan Masachika berkata kepada Alia kalau akhir-akhir ini ukurannya tuh sudah tidak pas lagi. Dan Alia pun menjawab dalam bahasa Rusia, kok kamu bisa tahu sih? Ukuran apa ini? Apakah bakalan tumpah jika ukurannya membesar? Nah, menarik nih untuk kita bayangin ramai-ramai gitu. So, jadi seperti itulah isi dari chapter 3 pada volume keempat pada serialnya Tokidoki Aliasan ataupun Rossi Dere itu sendiri, yang adegannya penuh dengan sus banget gitu kan cerita di chapter ini. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik, dan kalian bisa ketik lanjut bang gitu kan, biar kita lanjutin gitu. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.